Halo, ketemu lagi dengan saya dengan episode yang kelima ya. Hari ini saya pengen ajak Anda semua untuk baca dari 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Saya rasa ini ayat yang sudah sangat biasa, tetapi Tuhan bukakan sesuatu yang memberikan pengertian yang baru untuk saya. Semoga ini juga menolong Anda semua. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, di situ ditulis seorang pengantara. Ya, pengantara itu perantara seperti itu. Tetapi ternyata saya menemukan di Amplified-nya, kalau kalian punya Alkitab yang Amplified, di situ dikatakan pengantara itu sebagai an advocate. Advokat itu bukan pengantara ya, tetapi pengacara mungkin lebih tepatnya. Ya, jadi bukan sekedar seperti makelar gitu yang jadi perantara kita mau beli rumah, lalu mau beli mobil, ada makelarnya. Saya rasa Yesus bukan makelar gitu, tetapi lebih tepatnya advokat, pengacara. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah pengacara kita, advokat kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini nyambung ya dengan pembicaraan kita dari episode 1 sampai dengan yang keempat kemarin, yang tentang doa yang membalikkan keadaan. Tetapi yang kali ini saya beri judul Yesus advokat atau pengacara kita. Nah, ketika kita minta tolong, kalau kita bayangkan, saya bayangkan ya, kita minta tolong jasa dari seorang advokat, dari seorang pengacara. Apa yang advokat itu minta dari kita sebelum dia membela perkara kita? Ya, misalnya kita punya satu kasus begitu. Pasti dia akan bilang kepada saya misalnya ya, Bu, tolong siapkan gitu ya kan, bukti-bukti gitu dari perjanjian-perjanjian yang misalnya nih saya sedang mengadukan satu kasus seperti itu, bahwa ini gimana kok hak saya kok tidak ditepati dan sebagainya. Untuk pengacara kita itu bisa membela kita, tentunya kita harus mengajukan sekian bukti-bukti, mengumpulkan. Ini loh, saya pernah punya perjanjian seperti ini, seperti itu, ya kan? Dan itu harus ditepati kan, seperti itu kan, ada pihak pertama, pihak kedua seperti itu. Jadi saya menuliskan di sini waktu saya saat teduh, saya mendapatkan seperti ini. Aku harus membuat daftar janji-janjinya, janji-janji Tuhan padaku, yang akan aku pakai sebagai dasar pijakan gitu ya. Saat aku berdiri menghadap Tuhan yang pertama kali, tapi juga saat aku berdiri berhadapan dengan si jahat, dengan setan, dengan iblis. Aku harus punya apa dasarnya seperti itu untuk pengacaraku ini bisa membela aku, ya kan? Nanti saya jelaskan, saya kasih contoh realnya ya. Tapi yang kedua adalah aku pasti akan menuliskan itu, ya kan? Itu di tempat-tempat yang aku mudah untuk melihatnya. Nah, itu di Habakuk sebetulnya ada. Di Habakuk 2 ayat 1-3 itu ditulis demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Loh-loh itu seperti batu ya, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kenapa? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Kalau kita lihat dari The Message, dikatakan di situ ada this vision message is witness pointing to what's coming, ya kan? Itu kita harus tuliskan di situ. Sebelumnya dikatakan write it out in big block letters so that it can be read on the run. Jadi sambil lari pun kita bisa lihat. Dan di situ dikatakan if it seems slow in coming, wait. Jadi jangan pergi, wait, it's on its way. Ada kata-kata seperti itu. Itu pasti sedang
on the way, ya kan? It's on its way. Nah, ini sebetulnya related atau berhubungan juga dengan yang ditulis di kitab Ibrani 10 ayat 25 sampai 39. Ya kan, saya pengen bacakan walaupun pagi ini agak lebih banyak ya, tapi saya rasa ini perlu supaya untuk menguatkan kita untuk mengerti bahwa kita itu punya yang namanya pengacara gitu ya. Yang nggak mungkin nggak membela kasus kita, nggak mungkin nggak membela perkara kita kalau kita punya dasar pijakannya ya. Saya akan bacakan yang dari Ibrani 10 25 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saya melihat di sini seperti ini. Saya mau kasih contohnya. Tuhan bilang bahwa apa yang Tuhan mau janjikan itu pasti akan Dia genapi. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri. So jangan mundur. Seringkali ketika kita menantikan sesuatu yang dari Tuhan, ketika kita punya problem, kita punya masalah, seringkali kita bilang gini, kok enggak Tuhan, kok enggak dijawab-jawab, dan itu membuat kita lemah, dan itu membuat kita rasanya kayak begini, udahlah, mungkin memang ini bukan jatah aku, mungkin memang Tuhan mungkin enggak sayang sama aku, Tuhan enggak mau bela aku. Saya rasa enggak betul, sebab ada dasar firman-Nya yang Dia bilang bahwa jangan mundur. Kalau kamu mundur, Tuhan gak berkenan. Nah, untuk kita bisa gak mundur, kita harus tahu itu tadi. Ada dua. Yang pertama, ketika kita minta Tuhan membela kita. Satu, apakah kita punya perjanjian dengan Tuhan? Yang di episode yang ketiga, kalau gak salah, saya bilang bahwa catat semuanya. So, jadi seperti kita minta tolong kepada pengacara, kita bilang, Tuhan, ya kan, Tuan pengacara, ini loh janji-janji Tuhan. Contohnya, misalnya ketika Anda sedang menghadapi sepertinya semua pintu itu tertutup. Sepertinya misalnya ngelamar kerja, kok nggak diterima-terima. Sepertinya ngajukan skripsi, kok ditolak terus. Bahkan proposalnya sekalipun belum mulai nih, belum skripsinya, belum tesisnya, tapi udah ditolak. Buat kita rasanya kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan itu advokat kita ngerasanya kayak gini, lonely. Kayaknya nggak ada yang bela aku. Mungkin dosen pembimbing juga bilang, ya gimana, kayaknya semuanya hopeless, ya kan? Orang tua kita malah nyalain kita, ya. Dan itu membuat kita rasanya kayak, aku kok sendirian ya di dunia ini. Enggak, saya mau berkata bahwa kita punya yang namanya pengacara. Nah, pengacara kita itu butuh bukti dari kita, ya kan? Kita bisa berkata seperti ini, nggak mungkin. Kalau misalnya teman kita bilang, ya lu masa depan lu gimana dong? Kayaknya lu paling apes gitu istilahnya, ya kan, paling sial. Jangan kita ikutin. Kita bisa berkata seperti ini, enggak, Tuhan, aku minta Engkau membela perkaraku, sebab aku punya perjanjian dengan Engkau. Apa? Engkau berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi tidak mungkin, sepertinya seolah-olah pintu tertutup, tapi aku tahu ada pintu-pintu yang lain. Kalau satu pintu ditutup, akan terbuka 3 atau 4 pintu yang lain. Nah, ketika kita bilang apa dasarnya? Ini dasarnya. Dari Yeremia 29 ayat 11. Ya toh? Kita punya dasarnya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, kita bilang, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan jadikan aku lebih dari pemenang. Gak mungkin aku dikalahkan hanya seperti ini. Ketika Anda menghadapi satu sakit yang dokter mungkin medical reportnya berkata bahwa ini sudah stadium 4, nggak mungkin sembuh. Tapi kita bisa berkata, enggak Tuhan, Engkau berkata bahwa bagianku adalah kehidupan dan bukan kematian. Ya toh, untuk aku bisa mengabarkan kabar kesukaan buat Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang mustahil misalnya, semua teman kita berkata mustahil, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau pembelaku, ya kan, Engkau pengacaraku.
engkau pernah berkata, ya kan gitu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan buat aku yang percaya. Nah, itu ada dasarnya, ada legalnya yang pertama. Nah, cara praktisnya gimana? Seringkali kan kita nggak bisa ingat semua itu. Kalau aku, nanti kapan-kapan aku tunjukkan ya apa yang aku buat ya. Aku tempel soalnya di kamar, jadi nggak bisa aku bawa. Itu aku tulis di satu karton seperti itu, aku tuliskan, ya kan, ayat-ayat yang itu adalah janji Tuhan. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan saya. Dan saya tuliskan itu semuanya. So, ketika yang pertama sebetulnya untuk mengingatkan diri kita sendiri. Supaya setiap kali waktu aku nyisir rambut, waktu aku siap-siap mau berangkat ke kantor, waktu aku mau ngajar, ketika aku masukkan packing barang, aku lihat itu dan aku perkatakan itu. Oh ya, ada janji Tuhan. Ya kan, tadi kan dibilang write in big block letters, ya kan, seperti itu. Yang kalau perlu huruf yang gede-gede supaya kita bisa lihat, supaya kita pas apa sambil jalan masuk kamar, kamu mau tiduran, mau dengerin musik, kamu bisa lihat itu. Tapi yang kedua sebetulnya yang paling dahsyat adalah sebetulnya ketika kamu dan saya, kalian dan saya, Anda dan saya punya yang namanya perjanjian dengan Tuhan yang kita angkat di depan advokat kita. Ketika sebetulnya itu juga untuk yang kedua. Pertama untuk kita, yang kedua adalah untuk iblis. Seringkali iblis itu ngomong di hati dan di pikiran kita. Mana mungkin, kamu nggak mungkin bisa membeli rumah atau tanah, ya kan, seperti itu, untuk usaha kamu misalnya atau untuk tempat tinggal kita. Duitmu mana? Emang lu punya duit? Sekarang harga properti berapa? Harga tanah udah tinggi nih, kamu apalagi di kompleks yang cukup oke seperti itu. Oh iya, kita bisa bilang pakai duitku mungkin belum mungkin saat ini. Tapi aku punya perjanjian ini. Engkau jangan mengintimidasi aku, setan. Ya kan? Aku punya perjanjian. Perjanjian apa? Tuhan engkau yang berkata. Aku seringkali berkata, engkau yang berkata, aku akan mengembang ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Engkau berjanji bahwa engkau yang akan mendatangkan anak cucuku dari barat, dari timur, dari utara dan dari selatan. Aku percaya Tuhan, ini akan jadi milik. Ya, waktu aku harus pergi, waktu aku harus memperlebar waktu itu HOTK, rasanya kalau lihat bank account nggak mungkin untuk menyewa bahkan tempat pun. Tetapi waktu itu aku berdiri di hadapan Bapak, di hadapan advokatku, pengacaraku, tapi juga pendakwaku. Siapa itu pendakwa kita? Iblis. Dia mendakwa kita siang dan malam. Saat iblis mendakwa, kita bisa berdiri dengan tegak bersama advokat kita, bersama pengacara kita, dan kita bisa berkata bahwa ini loh perjanjiannya semua. Ya, saya berharap renungan singkat ini bisa menolong kita untuk kita tidak down. Seperti tadi dikatakan di Ibrani, kita tidak mundur. Ketika ada hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, kita tahu kita punya advokat. Bukan sekedar makelar, perantara, tetapi pengacara kita. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan, yang sekaligus Tuhan kita. Allah, the Almighty God, Allah yang punya segala kuasa, yang tidak mungkin mengingkari janji-janjinya. Ya, dulu di zaman aku kuliah, aku tahu satu lagu. Mungkin di zaman kalian ada lagu yang berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Di era saya ada lagu yang berkata begini, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya percaya semua yang difirmankannya, yang dijanjikannya buat kita, itu pasti akan digenapi, karena dia adalah pengacara kita. Saya berdoa semoga kalian semua, Anda semua yang mendengarkan streaming ini, dikuatkan dan tidak menjadi orang-orang yang mundur. Walaupun sampai hari ini
apa yang Tuhan janjikan itu belum jadi kenyataan, tetapi percayalah, it's on its way, on the way. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya, kami bersyukur kalau hari ini kami tahu Engkau bukan sekedar perantara, tetapi Engkau pengacara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau Engkau jadi pengacara kami, tidak mungkin Engkau tidak menjadikan kami lebih dari pemenang. Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mundur, tapi menjadi orang-orang yang berdiri di atas perjanjian dengan Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi di dalam hidup kami. Engkau yang jadikan kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya katakan, amin. Shalom.